Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Winiar Fauziah, NPM 216910155. Saya berasal dari Universitas Islam Riau dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan manusia sebagai animal educandum. Apa sih pengertian manusia sebagai animal educandum? Secara bahasa berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapat pendidikan. Dari pengertian tersebut, secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara manusia dan hewan, ialah manusia dapat dididik dan harus mendapat pendidikan. Pertama, manusia dan hewan. Manusia dengan hewan memiliki beberapa persamaan dalam struktur fisik dan perilakunya. Secara fisik, manusia dan hewan, khususnya hewan, menyusui dan bertulang belakang. Memiliki perlengkapan tubuh secara prinsipil tidak ada perbedaan. Perilaku hewan seluruhnya didasarkan atas insting lapar, insting seks, insting mempertahankan diri, dan sebagainya. Sedangkan manusia merupakan satu-satunya makhluk hidup yang mampu menghadapi sifat nalurinya sendiri dan tidak bisa dilakukan oleh makhluk hidup lainnya. Kedua, mengapa manusia harus dididik? Kegiatan mendidik adalah sifat yang dimiliki manusia. Immanuel Kant mengatakan bahwa manusia hanya dapat menjadi manusia karena pendidikan. Jika manusia tidak dididik, maka ia tidak akan menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya. Ada beberapa asumsi yang memungkinkan manusia harus dididik dan memperoleh pendidikan, yaitu manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, manusia lahir tidak langsung dewasa, manusia atau anak didik hakikatnya adalah makhluk sosial, yang artinya manusia tidak akan menjadi manusia jika tidak hidup bersama dengan manusia lainnya. Ia hidup bersama dengan sesama sehingga akan menjadi hubungan pengaruh timbal balik di mana setiap individu akan menerima pengaruh dari individu lainnya. Ketiga, manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Manusia belum selesai menjadi manusia. Ia dibebani keharusan untuk menjadi manusia, tetapi ia tidak dengan sendirinya menjadi manusia. Untuk menjadi manusia, ia perlu dididik dan mendidik diri. Ada 4 prinsip antropologis yang melandasi kemungkinan manusia akan mendapat didik, yaitu prinsip individualitas, prinsip sosialitas, prinsip identitas moral, dan prinsip unitas. B. Manusia dalam kondisi perlu bantuan. Yang pertama, manusia lahir tidak berdaya. Manusia memiliki kelebihan. Manusia adalah hewan yang belum ditetapkan. Hewan lahir dengan satu spesialisasi dan manusia lahir dengan potensi dan belum merupakan kenyataan. Manusia belum dapat menolong dirinya sendiri. Manusia dilahirkan dalam keadaan belum dapat menolong dirinya sendiri. Dengan kata lain, manusia berada dalam perlu bantuan, dan bantuan harus datang dari pihak lain. Tanpa bantuan pihak lain, manusia tidak mungkin melangsungkan hidupnya. Manusia dilahirkan dalam lingkungan manusiawi, yang artinya yang bertanggung jawab, yang berperasaan, dan bermoral. Kedua, dunia manusia sebagai dunia terbuka. Yang A, manusia belum siap menghadapi kehidupan. Anak manusia dilahirkan terlalu dini, sebab pada saat kelahirannya, anak belum memiliki satu spesialisasi dalam rangka mengisi dan melaksanakan tugas hidupnya. Yang B, manusia mampu menggunakan alat melalui anggota tubuhnya. Manusia menggunakan kemungkinan dan kemampuannya untuk menggunakan alat. C, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Yang pertama, faktor keturunan. Anak memiliki warisan sifat-sifat bawaan yang berasal dari kedua orang tua. Merupakan potensi tertentu yang sudah terbentuk dari
dan sukar diubah. 2. Faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar manusia dapat digolongkan kepada dua jenis, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. 3. Faktor diri. Guru harus memahami faktor diri yang merupakan faktor kejiwaan kehidupan seseorang anak. Faktor ini dapat berupa emosi, motivasi, integrasi, sikap, dan sebagainya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.